Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Resort Sutoyo hari ini, Kamis 2 Februari 2023. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati, jiwa, dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab Matius pasal 5 ayatnya yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Bahasa Batak Toba, martua mapar rohana yas ai idon nasidado debata. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, nats renungan kita hari ini adalah merupakan salah satu dari 9 ucapan bahagia yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam pengajaran dan pemberitaan firman yang sangat terkenal dengan khotbah di bukit. Di antara ke-9 ucapan bahagia itu, secara khusus dalam nats ini, Tuhan Yesus mengatakan tentang kebahagiaan yang terjadi bagi orang yang suci hatinya, dan karena kesucian hatinya, mereka dapat melihat Allah. Orang yang suci hatinya diartikan dengan orang yang hanya menerima dan konsentrasi hidupnya kepada Allah melalui perkataan Allah atau firman Allah. Kata suci ini dalam bahasa Yunani adalah kata roi atau kata ros. Kata ini digunakan untuk menggambarkan pakaian yang sudah dicuci, atau petani yang mengolah jagung atau gandum yang sudah bersih, atau susu anggur yang tidak dicampur dengan air atau logam murni. Jadi, artinya sebetulnya adalah murni, tanpa kotoran atau campuran. Suci hatinya menekankan kemurnian hati. Seseorang yang digerakkan oleh hati nuraninya yang bersih tanpa noda. Secara umum, kesucian hati ini akan mengarahkan kita untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dan dalam menjalani kehidupan ini, orang percaya akan tak mengerjakan kekudusan hidup di hadapan Allah dan manusia. Kekudusan itu berbicara bagaimana kita melawan dosa atau tidak hidup dalam dosa. Kekudusan juga berbicara bagaimana orang percaya berjuang untuk melawan hasrat yang jahat. Sederhananya, berbicara mengenai kekudusan hidup berarti mengontrol diri atau mengendalikan hidup dari setiap godaan atau cobaan ataupun hal-hal yang duniawi sehingga tidak menjadi cemar di hadapan Allah. Ada beberapa prinsip orang percaya atau anak-anak Allah yang hidup dalam kesucian hati, yaitu terus mengasihi Allah dalam kondisi apapun, dan itu terlihat dari bagaimana mereka mengasihi sesama dan kehidupannya yang dari hari ke hari terus bertumbuh dan berubah ke arah Kristus atau cara pandang, teladan, dan karakter Kristus. Menjauhkan hidupnya dari hal-hal negatif, dari kejahatan, dari larangan Allah. Hidupnya hanya atas dasar tuntunan Allah. Sebab hanya di dalam hidup dan hati sucilah seseorang dapat merasakan dan melihat Allah melalui imannya. Berbahagialah kita yang suci hatinya, sebab kita akan hidup di dalam tuntunan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kata melihat Allah dalam konteks dalam nas ini adalah horao atau blepo, teoreo. Melihat atau horao yaitu melihat tidak hanya kelihatan, namun mampu melihat yang tidak kelihatan. Blepo berarti melihat dengan mata, sedangkan teoreo berarti sedang melihat dengan teliti. Ketika seseorang hatinya murni dan hanya tertuju kepada Tuhan, tanpa diikuti motivasi yang lain, maka hatinya akan terus tertuju kepada Tuhan dan kehendak Allah, sehingga pada akhirnya ia pasti melihat Allah. Melihat Allah dalam konteks Matius 5 ayat 8 bukanlah dimaksudkan dengan melihat dengan mata, berhadapan mata dengan Allah. Melihat Allah lebih bertujuan pada mengetahui dan mengenal kehendaknya.
atau Tuhan dipermuliakan. Melihat Allah melalui iman yaitu melangkah dalam ketaatan kepada Tuhan dan terus bergantung kepada Tuhan. Orang yang suci hatinya dalam keadaan apapun dapat menimbang dan melihat apa yang benar dan apa kehendak Allah. Hati nurani kita akan menggerakkan apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Masalahnya adalah orang sering mengabaikannya, mengambil keputusan karena berbagai faktor dan kepentingan. Ada saatnya nanti dapat melihat Tuhan dalam kekekalan, yaitu ketika Yesus datang kedua kali dan dalam Yerusalem yang baru atau surga. Atau dalam kata lain mengalami Tuhan muka dengan muka. Dengan demikian, orang yang melihat atau harau Tuhan adalah orang yang sentral hidupnya menjadikan Tuhan segala-galanya sekarang sampai kekekalan. Melihat Allah adalah kepuasan tertinggi serta dasar kebahagiaan terdalam yang didambakan semua orang. Sebab ketika itulah semua rahasia akan terungkap, semua selubung akan tersingkap, dan semua pertanyaan akan terjawab. Ada kepastian. Inilah kelebihan dan kebahagiaan orang percaya dalam dunia yang abu-abu dan samar-samar. Orang percaya tidak dapat diperdaya oleh apapun. Namun oleh iman yang murni atau hati yang suci, orang percaya mengetahui dan mengenal kehendak Allah di dunia ini. Dalam keadaan tak berdaya dan tak bertenaga sekalipun, nurani yang murni akan memberitahu apa yang berkenan bagi Tuhan. Renungan di pagi hari ini mengingatkan kita untuk senantiasa memelihara kemurnian hati, kesucian hati, objektif berpikir, dan meminta tuntunan Roh Kudus, sehingga kita tahu apa kehendak Allah dan melakukan apa yang benar baginya, yang membawa kebahagiaan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenali dalam Yesus Kristus, kami puji dan muliakan nama Tuhan atas segala anugerah kehidupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami dengar dan terima pagi ini. Kami diingatkan betapa berbahagianya kami jika kami memiliki kesucian hati yang memungkinkan kami dapat melihat Allah. Untuk itu Bapa, ingatkan kami untuk selalu mengimani kesucian yang telah diperbuat Tuhan Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Dan senantiasalah melalui Roh Kudus-Mu menyucikan hati kami dan berkuasalah atas hati kami agar kami dapat merasakan tuntunan dan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami. Sehingga kami boleh berbahagia sampai kami boleh bersama-sama dengan Tuhan dalam kekekalan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, salam sehat, selamat berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.